you off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ini siang waktunya istirahat. Anak-anak juga sudah keluar dari kelasnya. Saya izin pembukaan di sini. Kita kali ini akan sambil jalan-jalan ngobrolnya. Tapi kemudian tidak keluar insya Allah dari konteks yang apa yang kita pengen sampaikan di pertemuan kedua ini adalah sebenarnya survei lingkungan dulu. Saya janji nanti akan menjelaskan tentang soal apa namanya Forest Watch tadi yang saya sampaikan, isu-isu lingkungan yang kaitannya dengan itu semua. Nanti pelan-pelan saya akan bawa ke situ, tapi ini lebih kepada saya pengen mendokumentasikan lingkungan sekolah dari awal masuk sampai nantinya akan kita lihat coba sebagai time capsule nanti perkembangannya sampai di beberapa tahun ke depan ya. Ini pintu gerbang utama masih di awal, masih kondisinya seperti ini. Dan ini juga kemarin itu bentuknya adalah sebenarnya tempat untuk buang sampah nih. Akhirnya kan sampai saya harus tempel di sini, nggak boleh buang sampah, dan semua pembuangan sampah dilakukan di tower sebelah sana. Nah ini kemudian akhirnya tak bikin taman kecil begitu ya. Nantinya ada lampu sorot ke arah sini. Kemarin saya sudah buatkan sudah belikan batu alam untuk ya di cover, dan nantinya ada semacam bukan akrilik ya, mungkin bisa jadi akrilik tapi bisa jadi juga nanti bentuknya adalah stainless steel yang ada tulisannya gitu. Nah saya harapkan nanti tulisannya di sini adalah bentuknya bahasa Inggris, Junior High School Al-Ghifari atau Muhammadiyah Junior High School of Al-Ghifari begitu, Batanghari East Lampung. Terus bawahnya mungkin nanti akan ada tulisan sedikit. Teman-teman kemarin pengen kan ada semacam kayak di Al-Ghifari apa yang kamu cari misalnya kayak gitu, kayak di Gontor ada semacam. Mungkin bisa jadi ke situ juga. Ini kan kalau kita lihat di perencanaan gedung, nanti saya tampilkan bentuknya di sini. Itu kan nanti ini semua adalah gerbang. Ini sebelah sini ada gerbang begitu ya. Ini memang kondisinya masih seperti ini. Ini masih coba kami tanam rumput gajah semuanya, bukan rumput gajah, rumput teki yang bentuknya varigata bisa jadi seperti itu. Dan kita pengen memang daerah sini adalah area komunal, area nanti pendaftaran calon santri baru, kemudian area penjengukan wali santri, khususnya yang mau share-share di pondok ataupun di sekolah, misalnya nunggu dia mau registrasi, mau bayar, ataupun juga dia misalnya mau legalisir ijazah. Nah ini semuanya dilakukan nanti di area tunggunya di sebelah sini. Tapi nanti sebelah situ adalah area layanannya. Nanti saya tunjukkan juga yang ruangan TU, gambarannya seperti ini. Nah oke teman-teman, sambil jalan lagi. Nah ini kondisinya memang pada waktu saya menjadi guru atau kurikulum pada waktu itu, saya kan jadi kepala sekolah baru kemarin ya. Artinya akhir tahun di bulan November itu masih sangat gersang, belum ada taman-taman ini. Nanti saya munculkan juga foto-foto pada waktu itu. Masih sangat gersang, tuh lihat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya coba gambar pada waktu itu sama teman-teman. Semoga gambarnya masih ada ya. Kita mau bikin jogging track dari pintu sana itu, keliling sampai ke sini ya, sampai ke sini, sampai ke sana ke sana, semacam jalan kecil yang memungkinkan anak-anak bisa sambil jogging begitu ya, sambil olahraga, tapi juga kemudian bisa sambil menikmati alamnya, lingkungannya. Nah waktu itu nggak ada ini juga, terus akhirnya kita pasang semacam kayak lampu kafe begitu. Dan alhamdulillah anak-anak juga responnya bagus. Ini bisa sekaligus jadi parkiran, tujuannya memang waktu itu pengen jadi kantin, tapi belum sampai, belum jadi. Artinya masih ada diskusi dengan beberapa stakeholder untuk kantin. Tapi ini kurang lebih sekarang kita jadikan tempat tabulan pot, nanam. Ini kan sepanjang ini masih ada stroberi juga, belum tertanam. Terus ini yang agak menarik, nah coba teman-teman cek. Nah ini ada si tawon lanceng ya, kelihatan nggak? Saya zoom. Nah ini tawon lanceng ini juga salah satu yang kita pengen anak-anak belajar. Ini tanggalnya di sini. Ini sudah lumayan besar koloninya, tapi saya nggak mau buka di video ini. Besok saya reveal
di pertemuan selanjutnya pas kita bahas siswa alam, mungkin siswa pecinta alam atau sapala santri pecinta alam. Tapi kurang lebih kita akan tur sedikit lah soal sekolah di sini. Ini kita manfaatkan juga, ada glodoknya ada 2 sebenarnya, ada 3. Tapi anak-anak baru bisa manfaatkan 2 karena yang ini masih kosong. Ini sebenarnya bagus rekan-rekan semua. Bahwa ini sistemnya adalah Flow Hive. Dia pakai, nanti ada website Flow Hive-nya saya tampilkan juga. Tapi ini dia pakai sistem pemanenan yang praktis. Ini nggak mungkin ada ya. Kalau semut yang udah ngisi nggak mungkin ada. Waduh, ini kita pengen beli dulu ininya, bibitnya. Jadi nanti kita cuman pakai kunci begitu ya. Terus nantinya kita manen cuman dari sini. Ya, kelihatan enggak? Terus kemudian kita akan buka ininya ya. Terus kemudian kita buka kuncinya dari sini. Kita buka scratch gitu. Nanti kita akan ngebuka dan madunya turun semua dari bawahnya. Ini udah dipatenkan sebenarnya teknologinya oleh Flow Hive itu dari Australia, tapi kita pengen punya juga. Dan siapa tahu nanti ada kesempatan kita bisa beli broodnya, brood box yang isinya ratu dan seterusnya. Tempat komunal yang sebenarnya iseng-iseng kita buat waktu itu sama tim kebun Mas Deswa pada waktu itu. Tapi akhirnya sampai sekarang juga masih dimanfaatkan baik oleh siswa maupun oleh orang tua yang datang untuk menjenguk ternyata. Jadi sebenarnya kita itu kadang suatu perubahan kecil yang kita coba lakukan itu ternyata bisa jadi punya impact besar dalam hal misalnya kewarasan siswa dalam artian kesehatan mental ya. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, nyuruh anak untuk hafalan dan juga sekolah itu lumayan berat gitu. Nah, ini adalah tempat yang kita dedikasikan kemarin itu untuk sementara nyimpen pasir. Tapi ini kita pengen jadikan area sini ini nanti ada fonten, ada semacam air terjun begitu ya. Nanti ada kolamnya sebelah sini, akan ngalir ke arah sana gitu. Ini nanti sebelah sini akan kita jebol untuk pintu supaya pengambilan kompos dari sana bisa keluar ke sana. Terus kita akan taruh komposter ataupun tempat kompos besarnya di belakang gedung ini gitu. Nanti tak ajak ke sana juga. Tapi ini nanti arahnya adalah menuju ke area tadi itu. Ini sholat ya. Nanti di sini ada sekat. Dan ini bisa dipakai untuk ustadz yang di TU ataupun tamu yang bisa nginep di sini, kita pasang AC nanti. Nah, sekat ini bisa membedakan antara area putri dengan area ustadz yang bisa nginep di situ, baik putra maupun putri. Ini area hafalan juga sebenarnya. Kita iseng-iseng, kita coba pasang ini agak kurang dalam kemarin nanamnya Mas Deswa. Ini kan tabi buya ya, tabi buyanya masih bisa lebih baik lagi. Kita bisa pasang nanti tabi buya lanjutan di sebelah situ. Tapi ini juga inisiatifnya sederhana teman-teman. Pokoknya cuma manfaatkan ruang hijau. Kita tanam rumput teki atau rumput gajah ini. Akhirnya jadi gitu. Jadi sekarang malah justru dari tempat favorit termasuk AMP ini. Tapi AMP ini bisa dirapiin lagi lah. Nah, mata pengantin ini kan makanannya si lebah Trigona speciosa tadi itu. Nah, nanti apis melliferanya bisa nambah lah gitu. Ini juga inisiatif dari anak-anak, tapi ini kita mau rombak yang sebelah sini. Nanti sebelah situ jadi ruang baca. Terus sebelah sininya nanti kita pakai dengan tanaman-tanaman yang lebih proper. Ini kan masih belum terlalu proper, ada beringin di situ, mau kita ganti. Serut-serutnya itu juga kita mau ganti dengan tanaman yang lebih cocok di taman. Ini payung untuk sebenarnya supaya rimbun dan suplai oksigen anak-anak lah. Ini kita tanam akhir tahun kemarin. Sekarang sudah lebat sekali. Ketapang kencana, bukan variegata tapi ketapang kencana biasa. Tapi yang kecil-kecil ya. Ini salah satu tanaman favorit saya juga. Ini cemara api, semacam keluarga eukaliptus juga, kayu putih. Dan nah, dari gedung yang ini nanti di belakang gedungnya saya bilang tadi nanti ada tempat untuk kompos di belakangnya. Tapi kalau ruangan secara umum yang mau saya perbaiki sebenarnya adalah yang ini nggak ada lampunya, nanti kita pasang lampu di atas. Kemudian ada di sini harusnya ada tempat untuk mading atau semacamnya.
Dan setiap kelas harus punya proyektor nantinya, semacam tempat untuk naruh LCD ya, proyektor. Nah, proyektor besarnya nanti harus gantung, nggak boleh nggak gantung. Artinya harus fix di atas tembok sebelah sini mungkin. Agak gelap ya, kita coba masuk. Harus nyorot ke arah sini, sini juga harus ada layar yang gantung di situ. Nah itu nanti akan kita coba setup setelah dana bosnya mulai kekumpul ya. Nah ini agak masuk lagi ganti. Ruang BK nggak ada yang baru, mungkin yang harus saya tambah. Ustadz Ramdan sudah lumayan bagus setting ruangannya, luar biasa malahan menurut saya. Ayo kita coba intip karena beliaunya sedang sakit sebetulnya. Beliau itu setting ruangannya seperti tempat untuk tutup sekali ya. Ini masih dikunci juga. Lain kali kita akan ngobrol soal BK dan lain sebagainya dengan Ustadz Ramdan. Tapi kurang lebih memang nantinya akan kita tambahin fasilitasnya. Beanbags itu masih belum punya. Jadi Ustadz Ramdan kemarin beberapa kali menyarankan pakai beanbag, terus kemudian ya kalau bisa AC, tapi kita pelan-pelan sampai situ. Nah ini nanti emang areanya kita buat rumput semua hijau, dan harapannya memang si jambu dan lain sebagainya kita bisa pakai untuk petisan, untuk ya guru-guru diskusi, entah bahasannya arisan atau apa. Nanti kita akan coba maksimalkan. Ini juga akan hijau semuanya juga. Mungkin si pisang-pisangan ini akan kita buang dan kita ganti. Ini si Lee Kuan Yew juga demikian. Kita akan pasang di atas juga. Di atas kalau teman-teman lihat itu sudah ada pot hitam dari semen. Kemarin kita adakan proses pengadaannya juga lumayan. Itu masing-masing bisa di angka 100. Saya dapat angka 70.000, rada murah. Nantinya supaya gantung semua. Jadi ada Lee Kuan Yew gantung supaya makin asri dan makin ini juga. Nah tanaman yang coba saya tanam sebenarnya ya pinus merkusi seperti ini. Ada alpukat. Kalau daerah sini adalah area bunga dan juga sebenarnya masih ikut area yang sebelah panjang sebelah sana itu area buah-buahan. Jadi ini ada kelapa emas, kelapa hijau, yang pink kalau nggak salah yang itu. Ini ada lengkeng, ada asem, jambu, alpukat lagi, dondong. Jadi masih temanya buah. Kalau yang di lahan kecil di depan kelas itu yang ini milik anak-anak, itu memang temanya adalah tema taman. Jadi semua tanaman yang ditanam di situ ya ketapang kencana variegata, kemudian Malaulika bracteata, itu kayu-kayu putih juga kami coba tanam di situ, termasuk cemara api yang tadi itu, cemara merah ujungnya itu, termasuk nanti mungkin jenis cemara sumatranensis. Nah itu nanti juga akan coba kami tanam. Ini tembus ke sana adalah perumahan Ustadz. Nanti kita ajak ke sana juga, perumahan Ustadz-Ustazah yang nanti sudah menikah, termasuk bisa jadi SMP nanti ada yang tinggal di sana. Ini yang saya maksud tadi, tempat untuk panjang sekali kan, ini bisa untuk composting. Kita bikin kotak-kotak kecil seperti itu. Kemudian kita balik setiap minggu hasil komposnya. Nanti Pak Suraja akan kami buatkan jalan memang tembus ke sana. Dan itu aksesnya belum ada gembok. Nanti kita akan pasang gembok di situ. Tapi kurang lebih ini adalah lahan yang kosong, bisa dimanfaatkan untuk kesenian maupun juga bisa dimanfaatkan untuk proses pendukung sekolah hijau, composting, dan juga proses-proses belajar lainnya. Oke, ini kita sudah sampai di ujung kelas ya. Kita sementara ini sudah ada kelas 7 itu 7 kelas, kelas 8 5 kelas, dan kelas 9 ada 2 kelas penuh semua ya. Kalau dari ruangan ini yang mau kita perbaiki, sebenarnya ini mau kita tinggikan karena ini adalah WC perempuan. Terus nanti akan kita tutup juga sedikit, jadi kita tinggikan. Terus kemudian nanti akan kita kasih pintu sebelah sana juga ditutup, sebelah sini juga demikian, sehingga lebih private untuk perempuan. Karena ini kan areanya asrama putri sebetulnya sekolah ini. Tidak menutup kemungkinan dipakai untuk putra, tapi kamar mandi sebelah sana sudah ada untuk putra. Ada sekitar 7 atau 8 kamar mandi sebelah sana. Di atas tidak ada kamar mandi, jadi cuman
cuman itu. Kemudian di atas masjid ini kan ada semacam risplang kecil ini. Nah ini kemarin coba kita mau tangkap peluangnya, kita kasih pot-pot seperti itu, tapi saya takutin terlalu berat sehingga nanti akan kita ganti pakai pot plastik yang warnanya putih gitu, sehingga memungkinkan dia lebih ringan tapi Lee Kuan Yew masih bisa gantung seperti itu. Nah ini mulai kita pakai inisiatif dengan nanam di atas pot, dalam bawahnya kita kasih tempat tatakan untuk airnya, kayaknya kurang air. Terus kita mulai sudah nanam sayur-sayuran. Kalau di sini ini cemara yang saya bilang tadi, nanti masih akan nambah beberapa pohon. Saya masih pesan pohon namanya pakis Brazil dan juga pohon Eucalyptus duglupta. Eucalyptus duglupta itu adalah tanaman eukaliptus yang rainbow eucalypt, gum tree, yang dia bentuknya adalah warna-warni, rainbow gum, atau bisa jadi blue gum juga, orang masih kebolak-balik nyebutnya. Nah itu memang cukup ikonik, biasanya ditanam di daerah-daerah SCBD Nafa Park gitu ya, daerah SCBD Tangerang, Tangsel itu. Nah itu nanti akan coba kita tanam juga, jadi bentuknya akan besar tinggi begitu ya. Tapi ini sebagai contoh aja beberapa tanaman sayur kembang kol yang kita tanam. Sampai tanaman ini dikerubutin lalat juga, bukan lalat, madu. Ini timun ya. Anak-anak kadang segini aja udah dipanen sama dia, banyak sekali di sebelah sini. Nah, tapi harus kita awasi betul-betul sebelah situ juga. Ini kan wah luar biasa, selain kembangnya dia juga tapi sementara masih belum pakai ajir ya. Nanti kita akan konversi semuanya pakai ajir yang bagus. Nah ini kan masih pakai pring ini soal taman. Nah ini ada lohansung dan lain sebagainya. Nah nanti area sini memang harusnya ada kanopinya. Selain kanopi memang tujuannya untuk daerah belajar anak-anak, tapi ini kan ada papan pengumuman, sehingga kalau nggak ada kanopinya juga pasti dia akan gampang rusak gitu. Selain kanopi juga nanti bawahnya kita bisa taruh beberapa pot begitu. Terus beberapa tanaman eksotik yang ini bisa jadi lebih mahal dibandingkan yang ada di pot-pot ini. Area sini memang mau kita ratakan ya. Ini nggak ada lagi bisa ada tempat cuci tangan di tengah jalan seperti ini. Nanti kita ratakan, ini juga kita ratakan supaya motor lebih rapi sampai sana. Itu sebelah situ juga karena jalannya banyak sering orang jatuh di situ. Pas hujan nanti kita juga papras bawah. Ini ada pot sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanannya juga nanti akan ada mading dan lain sebagainya. Coba nanti yang sebelah sini. Halo, assalamualaikum. Kita konversi jadi perpus, insya Allah yang di sini. Nanti yang sekolah kelasnya di sini akan kita pindah ke gedung yang baru. Jadi perpus nanti akan kita jebol sama lab komputer juga di sebelah sana. Selain perpus yang kita sudah pesan sistem perpus terintegrasi nanti dengan anak juga. Ini lab komputer juga akan kita tambahkan. Sudah mulai pesan untuk lab smartphone-nya, tapi ini proses ANBK nanti supaya bisa berjalan lebih lancar dan lebih mudah. Coba nanti kita ajukan lebih lanjut, karena PC-nya sebenarnya ya sudah lumayan gitu. Hanya saja beberapa susunannya masih belum cukup baik, dan ini masih belum di AC ya. Kalau kita lihat, ini kan masih pakai kipas angin. Ini membuat kita akhirnya harus membersihkan ujung-ujungnya karena banyak sekali debunya gitu. Ini juga proses yang membuat kita sadar bahwa kita masih jauh dari target yang kita punya. Jadi ini baru ada 20 sekian PC, 22. Harus ada tambahan beberapa PC untuk lanjutannya ANBK. Nah, kami kemarin coba pakai tablet. Ini memungkinkan tablet itu bisa menggantikan komputer ini dalam hal ujian anak di sistem e-learning maupun juga di ANBK.
ANBK. Jadi nanti pakai stand, nanti coba saya kasih gambarannya seperti ini. Nah, itu ada standnya, terus ada tabletnya di situ. Dan kemudian tablet itu diakses anak hanya pas ketika ujian saja atau pas dia masuk ke lab komputer. Ini airnya juga masih belum dikelola dengan baik ya, artinya masih sampai saat ini belum ada tempat reservoir khusus untuk ngaji kualitas airnya, kemudian ngontrol. Ini sebelah sini juga masih sangat gersang. Ini mau tak pasangin beberapa per 2 meter mungkin nanti pohon yang sudah agak besar ya, harusnya yang lebih murah, mungkin malah justru yang nggak ngerusak paving juga, dia lebih adaptif, itu si tabebu ya kuning mungkin. Nah, sebelah sini kan bisa ditaruh di pot-pot begitu ya. Nanti kalau misalnya ini mau gabung jadi lab lebih besar, nanti bisa geser ke sini. Tapi memang saya pengen di sebelah sini ini ada ruangan untuk tamu, jadi semacam pintunya di sebelah sini ya. Tapi kamar mandi 2 itu nanti akan digabung di papras begitu. Kita kasih atap, plafon, terus kita AC memang. Nah, itu memungkinkan kita akhirnya punya apa ya, lab tambah, ruang tambahan tuh terima tamu. Ini sarana antena. Terus ini dapur kita juga. Tapi saya nggak bisa masuk lebih jauh. Ini gampang kelihatan, tempenya banyak banget tuh, lihat. Kelihatan nggak? Nah, itu. Wah, tempenya kan luar biasa. Nah, ini ada dapur, ini dapur kotor ya. Sebelah sana ada dapur kayunya. Tapi kita pengen memang di sini nanti ya ada tempat sampah organik tadi, yang kalau ini ada transportnya kita bawa ke luar tadi atau ke belakang kelas tadi itu, yang ada tempat komposter besar. Sementara towernya ada 3, 4 sama ini, sama yang itu air, kebutuhan air lumayan nggak kurang sih. Tinggal sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk mencapai sekolah hijau itu adalah controlling penggunaan diesel juga. Jadi dieselnya lagi nyala karena kita NBK simulasi dan dia butuh listriknya nggak mati-mati. Tadi sempat mati soalnya. Ini sempat kemarin patah akriliknya, bukan akrilik, kaca kemarin kita pakai. Ini kita mau ganti akrilik. Ini kira-kira ruangan poskestran kita seperti ini. Ya, ada oksigennya, ada Zaiis juga dari SMP. Tapi ini kurang lebih yang di ruangan istirahat. Sambil terus kita perbaiki dapurnya juga. Kalau sistem dapur sih nggak ada yang jadi membuat saya resah ya. Tapi yang bikin resah baru cuman kita belum punya jadwal khusus kapan pastinya makan ini, kapan pastinya makan itu. Terus ini juga ruangan kosong ini harusnya bisa jadi tempat untuk nempel liga tahfiz atau tempat untuk papan pengumuman literasi anak, coba dikembangkan pondoknya di sini ataupun juga di sekolahan sama-sama. Nah, ini juga area kosong ini bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk nanam ya, entah itu yang pipa hidroponik itu bisa di sini, ataupun juga nanti bisa pot-pot panjang sepanjang sana itu. Karena ini pretty much nggak ada yang berfungsi nih sampai bawah sini sampai ujung sana. Kalau ada bisa kita bangun pot sendiri terus diisi air, sebenarnya masih memungkinkan sekali. Ayo masuk bareng-bareng. Semoga sekolah kita sukses ya guys. Amin. Sukses. Semoga sukses. Amin. Nah, itu yang tak maksud hidroponiknya yang di sebelah situ. Ini coba kita mau cabut, kita pindah ke arah sana. Sini kita mau jadikan memang lantai ini untuk area futsal / basket. Jadi ada basket yang bisa digeser-geser. Terus ini ada futsal. Kemarin kami sudah ini kok pilok areanya kalau 25 meter minimal itu sampai sini. Sampai ujung ke sana ada tanda lagi. Dan masih ada tempat untuk jogging begitu ya. Tapi juga nanti ada mungkin palang-palang besar begitu, semacam gawangan besar atau tiang besar untuk bisa naruh jaring dan lain-lain. Ini beberapa tanaman eksotis yang coba kita bawa ke kampus, ke area Al Ghifari ini. Itu tadi Maleolika bracteata,
teh-tehan. Tapi saya nyebutnya teh-tehan, tapi orang lain enggak ya. Ini Pinus Marcusi, ada yang udah besar seperti ini. Coba kita isi semuanya dengan kompos memang. Nah ini tur kasaran ya, tapi banyak yang belum tak bahas. Tapi kurang lebihnya memang area TU yang saya tadi sudah sampaikan. Ini area PSB, memang mau kita ganti. Area TU juga demikian, AC dan seterusnya. Ada yang baru nih, ada yang pasang. Ini juga belum update, kita update lagi. Ini udah mulai kita pasang nih akrilik untuk nutupin. Kemudian ruang KS sudah ada kritik saran, tapi belum ada meja pertemuan yang besar ataupun yang kira-kira bisa nampung tamu lebih banyak begitu ya, melingkar. Ini juga masih belum ada tempat untuk naruh buku LKS ataupun juga absensi. Nanti saya pengen punya lab dan seterusnya. Ini ruang guru. Mohon maaf ya kalau misalnya audionya juga nggak sebaik itu karena saya belum pakai clip on, belum pakai Rode dan lain sebagainya. Ini juga masih ke Pak Suraji. Nah ini area yang tadi saya bilang. Kurang lebih itu sih ya kalau dari sekolah. Masjid kita pengen mulai semua pembangunan dari masjid memang. Dipastikan pagarnya tertutup, terus ada etalasenya, masuk harus pakai pintu geser atau pintu buka itu seperti di etalase biasanya. Terus harus AC, memang harus dari situ AC-nya. Baru nanti ruang guru di AC, TU di AC, baru terakhir kepala sekolah yang di AC. Itu saja. Kita closing tadi buka di sini, maka kita closing di sini. Terima kasih sudah ikut saya jalan-jalan. Ini belum ke pondok padahal yang mau kita bahas lebih lanjut untuk penghijauan, untuk apa itu hijau-hijaunya semuanya di pondok malahan. Nanti kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.